Seketika yang tadinya ketawa-ketawa main kartu, langsung lari semua mendengar suara itu. Besok datang lebih pagi ya, biar kita bisa beresin yang tadi. Ucap Rizky. Halo guys, kembali lagi bersama saya Christine Anggraini di ARC Horror Story. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan cerita horor yang ditulis oleh akun Twitter @thismeme yang menceritakan salah satu temannya mengalami gangguan gaib saat kegiatan kemah malam Brawijaya. Di sini saya akan memposisikan sebagai teman Kak Thismeme agar lebih mudah menceritakannya. Eits, tapi sebelum lanjut ke cerita, aku mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan dari kalian agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya di ARC Horror Story. Seperti apa ceritanya? Kita simak dan pastikan jangan mendengarkan sendirian. Cerita ini gue mulai dari rapat penentuan tempat di mana akan diselenggarakannya kemah yang gue anggap terhoror. Sejauh gue berpartisipasi ikut kemah sekolah. Struktur dari yang paling dihargai masukannya itu dari pembina, pemangku adat, dan pradana. Posisi gue di struktur itu cuma seksi kesehatan. Jadi tanggung jawab para peserta itu datang sehat, pulang juga harus sehat. Itu ada di seksi kesehatan dan basis PMR. By the way, fix tempatnya disetujuin diadain di sekolahan gue, SMA Negeri 2, Kota 1001 Goa. Kita skip sampai kurang 2 hari pembukaan kemah. Nah, awal kejanggalan terjadi di hari itu. Setelah pulang sekolah, panitia acara dan ketua sangga yang telah dipilih namanya oleh kelas masing-masing dikumpulin jadi satu di lapangan. Ya, lapangan tengah. Tempat eksekusi malam Brawijaya. Setiap panitia dapat tugasnya masing-masing. Dari bagian upacara pembukaan, pembuatan gapura dan pencarian bahan yang gak tersedia di sekolah buat ngebangun gapura. Gue dapat posisi di pencarian bahan gapura. Nah, di sini gue bareng sama, sebut saja mereka Jedon, Dolop, Ikun, serta Lisin. Bahan utama yang dibutuhin itu pring alias bambu. Anjir lah, sebenarnya sebelumnya gue punya pengalaman sama pohon bambu. Jadi kalau lihat pohon bambu itu agaklah tahu deh. Gue spill sedikit melenceng dari judul. Jadi tengah malam gue pernah balik main sekitar jam 1. Desa gue itu masih lebat sama pohon gede. Ada salah satu titik di sekitar panjang 5 meter jalan diisi sama pohon bambu berjejer gitu. Kalau siang gue lihat rimbunan pohon bambu itu tengahnya ada yang diameternya 1 jengkal orang dewasa. Cuman 1 dari belasan batang. Gue balik malam sendirian. Gue berpikiran positif karena emang itu malam minggu. Jadi ya hawanya gak serem-serem amat. Tapi beda pas gue lihat lampu motor tersorot ke pohon bambu itu. Gak ada angin tapi goyang. Kan bangsat namanya. Gue ngebut tuh. Gue kalau inget masih suka merinding. Gue lewatin masih bisa. Setelah gue lewatin, gue refleks lihat spion arah belakang. Karena ngedenger suara bambu jatuh. Pas gue lihat spion beneran jatuh. Dan itu yang jatuh bambu yang ukuran diameter sejengkal. Suaranya nyaring, asli. Gue merinding kan, tolol. Besoknya pagi-pagi gue tanyain tetangga. Gak ada batang bambu melintang di jalan. Ah, sialan. Dah lah, kita lanjut ke cerita utama. Tadi sampai nyari bambu ya. Pertama gue dan tim juga bingung nyari di mana yang aman. Karena setiap pohon bambu di kota gue itu terkenal bertuah. Jadi gak boleh asal tebang terus bawa pulang. Harus izin dulu. Coba cari yang deket-deket sini aja, biar gak repot bawanya, usul Jedon. Ya udah coba ke daerahnya Endah. Kan banyak, jawab Lisin. Gue dan yang lain mengiyakan usulan Lisin. By the way, gue bocorin rincian karakter mereka satu persatu. Lisin orangnya rada biasa dibilang sengak. Jedon sama gue sifatnya takut tapi nekat. Kalau Dolop sama Ikun itu rada peka sama hal-hal begituan.
Tapi kalau Dolop tingkahnya rada childish. Gue bisa bilang begitu karena mereka seangkatan sama gue dari 2015. Jadi udah katam. On the way dah tuh ke rumahnya Endah. Sekitar habis asar pakai 2 motor. Gue sama Ikun. Sedangkan Lisin, Dolop sama Jedon. Nyampe sana parkir motor pinggir jalan karena rumahnya masuk ke dalam hutan. Sebelum masuk sih emang udah dinampakin isinya pohon bambu semua. Sore itu gue merinding parah. Emang karena fobia. Tapi gue nekatin mengingat itu tugas dari ketua. Dari tempat parkir jalan kaki ke rumahnya sambil nandain bambu mana yang mau ditebang. Gak lama angin semilir lewat. Bikin itu pohon pada bunyi seakan ngasih tanda warning. Gue pun maksa buat berpikir positif. Kalau itu cuman angin biasa. Toh tempatnya emang tinggi. Mana rumahnya Endah? Tanya Jedon. Tuh di atas, samping pohon bambu yang itu. Jawab Lisin. Pas gue lihat, dari sekian banyak pohon bambu, yang paling gelap itu doang. Ya udah ayo biar cepet kelar. Jawab gue sambil gedorong Jedon. Sampai di rumahnya Endah, bla 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 bla, ditunjukin sama dia pohon mana yang boleh ditebang. Coba bambu yang itu, pas juga kan buat bikin gapura doang mah, kata Endah. Ya udah ayo keburu gelap, udah nggak enak juga hawanya, ajak Ikun. Ditebang tuh bambu sekitar dapat 6 batang dan langsung dibersihin habis ditebang. Masih kurang 2 buat tiang gapura dan agak butuh yang lebih gede. Lisin milih sendiri dong. Ini ajalah, pas kayaknya. Sepasang juga tuh, ucap Lisin sambil ngetokin bambu yang dia pilih. Lucunya, diketok gak seberapa keras tapi bikin pohon itu goyang. Yakin Lisin, gak apa-apa Nindah? Tanya gue ke Lisin dan Endah. Gak apa-apa, kalau butuh mah, yang penting bismillah dulu, jawab Endah. By the way, gue tinggal mandi dulu ya, udah sore. Nanti gue kesini lagi, lanjut Endah. Iya Ndah, jawab Lisin. Endah pun balik ke rumah buat mandi. Karena emang udah lumayan gelap, ditambah rimbun pohon di tengah hutan. Lisin mulai menebang. Kok agak kerasan ya? Ucap Lisin. Iyalah orang gede, terus udah lumayan tua juga kalau yang ini, jawab gue. Lop, rokok tadi dibawa nggak? Tanya Lisin. Ada nih, jawab Dolop sambil membuka bungkus rokok. Ngerokoknya nanti aja kalau udah di sekolah, kata Jedon. Bukan buat gue, jawab Lisin sambil membakar rokok itu dilempar ke tengah rimbunan pohon yang akan ditebang. Ajaibnya setelah itu gak sekeras sebelum dilempar rokok. Tadi gue udah bismillah belum? Tanya Lisin. Lah mana gue tahu, jawab gue. Ya udah buruan, nanti dititipin di rumahnya Endah dulu aja, ucap Dolop. Iya besok dispensasi diambil, sekalian pembangunan tenda, lanjut Jedon. Ya udah, yang udah dibersihin, pindahin ke depan rumahnya Endah, suruh Lisin. Singkat cerita kelar nyari bambu, lalu balik ke sekolahan. Di tengah perjalanan ada gangguan yang bikin siswa ini merinding. Karena gak permisi dari awal datang. Gangguannya sama kayak apa yang gue rasain pas masuk ke daerah sini. Pohon bambu gerak serentak. Bunyi berkali-kali padahal gak ada angin. Buruan lari, ucap Jedon sambil berlari. Dan akhirnya yang lain pun ikut berlari sampai tempat parkir dan langsung ke sekolahan dengan nafas terengah-engah. Sampai sekolah tepat masuk waktu maghrib. Ketua sangga dan dari setiap kelas sudah pulang. Sisa panitia. Gimana? Udah dapat bambunya? Tanya Febri Pradana sekaligus ketua penyelenggara. Udahlah, tapi masih dititipin di rumahnya DJ, sebutan Endah. Jawab Lisin. Ya udah, besok dapat dispensasi habis zuhur kumpul di sanggar. Dibahas apa yang kurang H-1. Sekarang lanjut bikin kafling tenda. Nanti inget ya, yang kamar mandi mati sana jangan dikafling buat tenda biarin kosong. Dikasih pembatas jangan sampai ada peserta yang lewat dari pembatas rafia, kata Febri. Iya nanti bisa diatur Feb, jawab gue. Serentak sholat maghrib berjamaah sebelum melanjutkan tugas. Setelah sholat maghrib, panitia melanjutkan tugasnya. Gue ngerangkep tugas jadi bagian tim kesehatan. Soalnya gue juga anak PMR. Tapi bagian itu gue suruh isi anak PMR-nya langsung. Gue suruh bikin apa aja yang dibutuhin tim kesehatan. Beli dan tunjukin proposalnya ke gue.
Dananya gue masukin ke pengeluaran dari proposal utama kemah tersebut. Dan gue tetap ngisi tugas sebagai panitia penyelenggara. Gue bikin kafling. Sama 5 anak tadi yang tahulah gak danta kelakuannya. Gue bikin kafling buat anak IPA 1, 2, 3. Tempatnya gak jauh dari daerah terlarang tadi. Di sekolah gue punya urban legend tersendiri. Kalau habis maghrib, pasti ada satu burung yang sering keliling di area sekolahan. Dan itu pasti di jam tertentu doang. Kayak habis maghrib sama tengah malam. Gue juga gak tahu itu burung apaan. Terus di dalam lingkungan sekolah itu ada macam pohon keramat. Usianya kira-kira puluhan tahun. Karena emang gede. Lingkar diameternya sekitar 2 meter. Pohon beringin. Lokasinya deket gerbang depan, samping musola sekolah. Dari kata para ahli di sana, ada penunggunya tingginya setinggi pohon beringin tersebut. Dan tinggi pohonnya itu kira-kira 15-18 meteran. Gak kebayang gue kalau jadi anak indigo bisa lihat kayak gituan. Kita lanjut kafling tadi. Jarak kafling sama tempat terlarang itu kira-kira 10 meter. By the way, tempat terlarangnya itu WC yang kalau udah dibenerin rusak lagi dan rusak lagi. Airnya sering mati. Jadi jarang siswa kalau ke WC pakai WC itu. Lokasinya juga di pojok sekolahan. Tugas kafling selesai. Gue dan panitia yang lain beres-beres. Ada panitia yang balik juga setelah beres-beres. Tapi Lisin ngajak panitia pria nongkrong dulu di dalam sebuah kelas buat ngopi dan main kartu. Gue pun masih di situ. Karena jarak sekolahan dari rumah gak jauh-jauh banget. Sekitar 8 panitia yang masih di sekolah, main kartu sambil ngopi. Sampai kisaran jam 10 malam, kejanggalan mulai terjadi. Hawa adem mulai membuat merinding. Lu ngerasa gak, Kun? Tanya gue ke Ikun. Iya dikit. Jawabnya singkat. Lu Lop? Tanya gue ke Dolop. Apaan sih ini emang? Belum selesai Lisin ngomong, suara kuntilanak ketawa terdengar lirih di WC tua itu. Seketika yang tadinya ketawa-ketawa main kartu, langsung lari semua mendengar suara itu. Besok datang lebih pagi ya, biar kita bisa beresin yang tadi, ucap Lisin. 8 anak tadi mengiyakan. Gue pun langsung balik ke rumah buat istirahat. Keesokan harinya, gue telat, jadi gak tahu siapa yang beresin. 8 anak tadi gak ada yang cerita ke panitia yang lain. Takut kena hukum juga kan? Jam 12 setelah sholat zuhur, Mix sekolah memanggil panitia serta ketua sangga untuk kumpul membahas kesiapan kemah esok harinya. Peserta kemah dipulangkan lebih awal, namun kembali lagi setelah asar untuk pembangunan tenda. Panitia yang lain mulai menyiapkan dan memasang bendera di setiap sudut sekolah. Tapi gue, Lisin, Jedon, serta Dolop mengambil bambu yang dititipin di rumah Endah. Ikun gak ikut karena gak enak badannya. Gue dan 3 orang itu pun mengambil bambu. Suasana masih sama, dingin gak jelas. Gak tahu karena cuaca atau gak tahu karena lingkungan sekitar. Gak ada keanehan. Cuma kalau setiap ke situ pasti bambu berbunyi, padahal gak ada angin. Gue dan yang lain berterima kasih sama Endah karena udah ngasih tahu bambu mana yang bisa ditebang. Baliklah gue ke sekolah, nyiapin ini itu, ngebangun ini itu, dan berhenti azan maghrib untuk istirahat. Untuk peserta kemah yang ngebangun tenda sangga masing-masing, kalau udah selesai dibolehin pulang. Bagi yang belum selesai diterusin sama panitia karena emang udah terlalu malam. Selepas maghrib semua panitia mencar keliling nyebarin garam di wilayah kafling perkemahan. Dan bagi semua panitia pria ditugasin jaga tenda. Suasana dingin gak kayak biasanya. Ditambah hujan datang di jam 10 malam membuat suasana makin tegang. Bodohnya ada segelintir panitia yang nakal membawa alkohol. Gue pun bersikap bodoh amat. Habis itu bumper gue tinggalin nongkrong sama Ikun dan Dolop di warung yang gak jauh dari gang sekolahan gue itu. Ikun ceritain apa yang sebenarnya terjadi sama dia. Malam habis nebang pohon bambu itu badannya terasa berat. Dan setiap geraknya di rumah kayak diperhatiin makhluk asing. Gue rasa bambu itu emang bertuah. Keadaan itu masih bisa diimbangi sama kekuatan tubuhnya Ikun. Tapi masalah Ikun kita sampingin dulu. Kita ke cerita setelah gue balik ke sekolah dari nongkrong. Gue gak langsung istirahat, tapi masih muterin tenda-tenda yang udah dibangun. Gue, Ikun, dan Dolop berhenti di depan kelas samping WC. Gue ngerokok bertiga.
Dari kejauhan, kita ngeliat ada yang nangkring di pohon beringin. Tapi kita nggak lari. Kita mastiin apa yang sebenarnya kita lihat. Tapi yang kita lihat makin lama makin hilang. Semakin mata fokus ke pohon itu, semakin kelihatan bayangan hitam segede pohon. Habis itu burung yang biasanya muter keliling di wilayah sekolah, datang dan nangkring di atas kelas yang gue buat ngerokok tadi sambil berkicau. Baru di situ kita bertiga lari ke tempat panitia istirahat. Jam 5 gue balik dan istirahat di rumah. Bangun-bangun jam 7. Yah, gue telat. Gue lanjut tidur di kelas. Karena jam kosong, jam 12 panitia kumpul lagi sama ketua sangga. Peserta kemah dipulangin lebih awal. Buat persiapan kemah sore itu selepas asar. Panitia mulai finishing dan latihan apel pembukaan. Gue tidur di sanggar. Seharian itu acaranya terbilang lancar-lancar saja. Hanya beberapa yang kerasukan. Dan itu wajar bagi angkatan gue. Singkat cerita, H+1 kemah yang malamnya adalah malam api unggun. Salah satu peserta, bisa disebut juga calon penerus angkatan gue, panggil saja Vian. Dia kerasukan. Vian terkenal dengan keindigoannya. Kapanpun ada kemah dimanapun itu, pasti ada aja yang ngerasukin dia. Di malam itu sebelum diselenggarakannya prosesi api unggun, dia kerasukan kuntilanak. Itu tepat habis maghrib. Yang lain sholat, dia teriak-teriak, ketawa, habis itu marah-marah. Yang ngerasukin dia cuman berkata, "Bubar, ganggu." Tak ada yang bisa ngeluarin dia sampai akhirnya dipanggil ustadz di sekitar wilayah sekolah baru bisa sembuh. Setelah Vian sadar, gue sebagai seksi kesehatan nanya dong, "Tadi siapa yang masuk?" Tanya gue kepo. "Dia yang ada di toilet belakang, Kak. Dia gak suka diganggu pakai acara rame begini," jawab Vian. Gue makin kepo. Gue tanyain bentuknya. "Mukanya cantik. Dia gantung diri di pohon depan. Dia pindah-pindah, Kak. Kadang ke depan, kadang ke belakang. Kukunya panjang, tingginya sekakak. Matanya putih semua. Rambutnya sampai dengkul. Sebenarnya gak serem, cuma usil," jelas Vian. "Tapi masih ada di sini?" tanya gue. "Masih, Kak." Dalam hati gue penasaran. Dia ada di mana? Cuma taulah ngeri. Gue suruh dia istirahat. Selebihnya anak PMR yang urus dia dengan korban-korban yang lainnya. Gue lanjut urus prosesi apel api unggun. Ini bagian terbodoh di hidup gue. Gue ngebakar teman sendiri di tengah perayaan api unggun. Gue itu gak tahu sadar apa enggak. Pas nyiram minyak tanah itu di depannya ada kawan gue, panitia juga. Gue main siram gitu aja. Api yang gue siram ngarah ke kawan gue yang lagi nyebar garam ke api unggun. Untungnya dia anak Mapala, jadi ngerti dan gak panik sama posisi kayak gitu. Setelah kejadian itu, dia gak lanjut ke acara selanjutnya karena badannya melepuh gara-gara gue. Habis acara api unggun selesai, gue dikasih tahu Ikun. Kata Ikun gue dikendaliin oleh makhluk halus. Katanya waktu gue mau nyiramin minyak tanah, tangan gue disenggol demit. Dan demit itu menghilang bersama nyalanya api. Mendengar itu, gue langsung ke ruang panitia, minta maaf sama korban gue tadi. Setelah gue minta maaf, dia juga jelasin kalau dia lihat bayangan hitam di belakang gue. Tapi dia bungkam, takut bikin tegang tamu dan peserta kemah lainnya. Kelar dia jelasin, gue lanjut kegiatan sampai hari terakhir. Kisah pengalaman kemah gue berakhir di situ. Sekarang kita ulas Ikun. Ternyata imbas dari kelakuan Lisin kemarin itu berdampak ke Ikun. Sehari setelah kemah Ikun gak masuk sekolah. Ternyata sakit. Ke dokter gak sembuh. Dolo punya feeling kalau penyebabnya kelakuan Lisin. Sorenya, denger-denger Ikun ke rumah Endah. Ikun minta maaf sama apa yang udah dilakuin Lisin kemarin. Setelah Ikun nyampe rumah, keadaannya membaik. Besoknya dia masuk sekolah lagi. Itu dia teman-teman, cerita yang ditulis oleh akun Twitter @thismeme. Dari cerita ini, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan tinggalkan komentar kalian.
Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan dari kalian di channel ini. Dan agar kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya di ARC Horror Story. Saya Christine Anggraini, bye-bye.